Semoga hubungan kalian akan selalu bahagia. Semoga kalian bisa melewati masalah apapun yang terjadi, rintangan atau penderitaan dalam hidup. चरखे की एक तो डोरी, दिल चरखे की एक तो डोरी, सूफी इसका रंग है, इसमें जो तेरा ख्वाब पिरोया, इसमें जो तेरा ख्वाब पिरोया, नींदे बनी पतंग, दिल भरता नहीं, आंखें रजती नहीं, दिल भरता नहीं, आंखें रजती नहीं, चाहे कितना भी देखती जाऊं, वक्त जाए। Tolong temui aku di atap. Aku punya kejutan untukmu. Aku telah mengakui perasaanku, Gudan. Sekarang giliranmu. Gudan, bangunlah. Ini sudah pagi. Antara? Iya, Aksat. Ini aku. Bukan Gudan. Tidak. Ini tidak mungkin. Aku bersama Gudan tadi malam. Di mana dia? Gudan, kau sudah bangun. Kau tidur nyenyak semalam? Nenek. Aku tidak tahu, tapi kepalaku terasa berat sekali. Aku mengerti. Kemarin memang hari yang melelahkan untuk kalian. Apalagi sekarang Antara tahu hubungan kalian. Sebaiknya kau segarkan dirimu dan berdandan. Karena kau dan Aksat harus melakukan upacara arti bersama hari ini.
Tapi, di mana Paman Eje? Mungkin dia ada di luar. Sebaiknya kau siap-siap. Ayo, upacara arti akan segera dimulai. Tapi seharusnya kami menghabiskan malam bersama di atap. Lalu apa yang aku lakukan di sini? Sendirian. Ini berarti Paman Eje tidak datang ke sini sepanjang malam. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kau berbohong. Aku tadi malam bersama dengan Gudan. Aku mengingatnya dengan baik. Aku tidak begitu bingung sehingga aku akan... Aksa, cobalah mengerti. Tadi malam kau menghabiskan malam denganku, tidak dengan Gudan. Tapi kenyataannya, Gudan tidak datang ke sini tadi malam. Kau datang ke sini dan kau memelukku dari belakang. Aku coba memberitahumu, aku menyuruhmu untuk berhenti. Dan kita berdua, kita menghabiskan malam seperti yang dilakukan pengantin baru dan pengantin wanita pada malam pernikahan mereka. Gudan. Kami menghabiskan malam seperti yang dilakukan pengantin baru pria dan pengantin wanita pada malam pernikahan mereka. Tolong percayalah padaku. Aku tidak tahu kalau itu adalah Antara, Gudan. Aku tidak terlalu mengingatnya, tapi... Ya, aku tahu tidak ada yang terjadi antara aku dan Antara. Tolong percayalah padaku. Saat aku menerima pesanmu, lalu aku pergi ke atap untuk bertemu denganmu, Gudan. Aku tidak ingat apa-apa lagi. Antara dan aku tidak terjadi apa-apa, Gudan, tadi malam. Ini adalah kesalahpahaman yang sangat besar. Salah paham? Kau menyebut apa yang terjadi di antara kita adalah kesalahpahaman, Aksat. Aku berharap itu adalah kesalahpahaman. Aku berharap itu tidak benar. Aku berharap aku tidak pernah mengirimmu dua pesan itu. Aku berharap aku tidak merencanakan kejutan untuk kalian, dan itu tidak akan pernah terjadi. Aku berharap Gudan sampai di sana lebih cepat. Jika dia datang ke sana, itu tidak akan pernah terjadi. Tapi nyatanya Gudan tidak ke sana. Apa aku benar? Aku berharap semua ini hanya kesalahpahaman saja. Aku berharap dia salah karena menganggapku Gudan.
Aku mencoba untuk melepaskan pelukanmu dari tubuhku, tapi nyatanya kau tidak mau melepaskan pelukan itu. Aku berharap saat dia memelukku, aku bisa bangkit dan setelah itu aku bisa pergi. Tapi itu tidak terjadi. Aku tidak bisa melepaskan diri dari Aksat. Anggap saja ini adalah sebuah kesalahpahaman dan semuanya akan baik-baik saja. Katakan Aksat. Apa yang dikatakan antara itu benar? Kenapa kau diam? Katakan yang sebenarnya. EJ, tolong katakan itu bohong. Diamu hanya akan membuktikan bahwa kau memang membuat kesalahan besar, Aksat. Bicara dan katakan semuanya. Bicaralah bahwa semua itu adalah bohong, Aksat. Jawab, Aksat. Semua yang dia katakan memang terjadi, Bu. Tapi tidak ada yang lain. Tidak ada lagi yang terjadi, Gudan. Aku tidak ingat semuanya dengan jelas. Tapi tidak ada yang terjadi antara aku dan juga antara, Gudan. Yang dikatakan Aksat itu benar. Semua yang sudah terjadi adalah sebuah kesalahan. Aksat tidak ingat apa-apa. Lagi pula, aku tahu bahwa Aksat tidak merasakan apa-apa lagi untukku. Jadi apapun yang terjadi, tolong maafkan dia. Dengar, Gudan, setiap orang pernah berbuat salah. Kami hanya manusia biasa. Bisa melakukan kesalahan. Kau pernah bilang kalau dia pernah memaafkan segala kesalahanmu. Dia menerimamu apa adanya, Gudan. Dan sekarang, tolong terima dan maafkan kesalahannya. Jangan menghukumnya untuk sesuatu yang dia lakukan secara tidak sengaja. Tolong maafkan. Gudan tidak akan pernah memaafkan Aksat. Kau sudah berjanji padaku kalau kau tidak akan meninggalkan Gudan. Kau akan selalu mendukungnya. Kau akan memberikan cinta yang pantas dia dapatkan. Kau tidak akan pernah menghancurkan hatinya. Kau tidak akan pernah mengkhianatinya. Tapi sekarang kau sudah menghancurkan hatinya. Kau telah membuat hatinya hancur berkeping-keping. Cintanya, kepercayaannya, persahabatannya. Kau sudah hianati itu, Aksat. Tapi Ibu coba pahami. Tidak. Aku tidak ingin mengerti. Karena kau sudah menyakiti Gudan dan juga aku. Gudan, tolong cobalah mengerti. Percayalah padaku, ini semua adalah kesalahpahaman, Gudan. Apa yang kau lakukan itu salah. Mau itu tidak disengaja ataupun tidak. Dan itu bukan hanya kesalahan, itu adalah perbuatan dosa. Dan untuk dosa itu, baik Gudan maupun aku tidak akan pernah memaafkanmu sampai kapanpun. Kita pergi, Gudan. Gudan tolong dengarkan, Gudan. Gudan. Kau sangat menyakiti ibu hari ini. Dia tidak pantas menerima ini.
Aku selalu saja ingin sepertimu. Tapi setelah apa yang kau lakukan hari ini, aku rasa aku tidak dapat memandangmu lagi. Maaf jika kata-kataku menyakitkan Aksat. Tapi sepertinya tidak ada cara lain lagi. Apa yang kau lakukan pada Gudan tidak bisa diterima. Aku sungguh menyesal. Aksat. Aku berusaha untuk mencoba melepaskan pelukan itu, tapi nyatanya Aksat malah memelukku semakin erat. Semua yang dia katakan memang terjadi, Bu. Maafkan aku, Nenek. Gudan. Maafkan Nenek. aku. Apa yang nenek lakukan? Kau harus menanggung ketidakadilan yang ada di sekitarmu, Gudan. Maafkan aku. Maafkan aku. Nenek. Ini semua bukan salah nenek. Dengar, putraku yang melakukan dosa itu. Aku bertanggung jawab untuk hal ini. Jadi tolong maafkan aku, Gudan. Maafkan aku. Nenek, apa yang nenek katakan? Tolong jangan berpikir seperti itu. Dengar, Gudan. Aksat telah melakukan dosa besar, maka dia pantas mendapatkan hukuman. Tidak, Nek, kau... Tidak, sayang. Kau mungkin ingin mengabaikan pelanggaran itu atau memaafkannya, tapi aku tidak akan membiarkanmu melakukan hal itu. Dia hari ini sudah menyakiti perasaan ibunya. Jadi dia akan mendapatkan hukuman. Kami menghabiskan malam seperti yang dilakukan pengantin baru pria dan pengantin wanita pada malam pernikahan mereka. Ini bukan hanya kesalahan, itu adalah dosa besar. Dan untuk dosa ini, Gudan dan aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kami menghabiskan malam seperti yang dilakukan pengantin baru pria dan pengantin wanita pada malam pernikahan mereka. Ini bukan hanya sebuah kesalahan, ini adalah sebuah dosa besar. Baik Gudan maupun aku tidak akan pernah memaafkanmu. Apa yang telah kulakukan? Aku hanya punya satu hal dalam hidup untuk dibanggakan. Kepercayaanmu, Gudan. Tapi hari ini aku mengkhianatinya. Aku tidak pantas mendapatkan kepercayaanmu. Ibu benar. Aku mengkhianatimu, Gudan. Aku telah menyakitimu. Aku mengkhianati persahabatan dan kepercayaan kita, Gudan. Aku telah melukai hatimu, Gudan. Aku tidak pantas untuk mendapatkan kepercayaanmu lagi, Gudan. Aku tidak pernah menyangka kalau kejadiannya akan seperti ini, Aksat. Aku ikut bersalah dalam hubunganmu dengan Gudan. Dan orang-orang pasti akan membicarakan tentang hal ini. Dan sekarang, orang-orang pasti akan menganggap kita itu rendah. Apa kau malu dengan kejadian ini, Aksat? Aku sudah mencoba untuk menghentikanmu.
Tapi cintamu pada Gudan tidak akan membuatmu berhenti. Di mana ada cinta, di situ ada pengampunan, Aksat. Aku yakin dia akan mengerti. Kau memang menghabiskan malam denganku, tapi jiwamu, pikiranmu, dan hatimu hanya pada Gudan. Kau harus memberitahunya bahwa ini adalah sebuah kesalahpahaman. Kau harus menunjukkan padanya betapa kau sangat mencintainya. Aku bisa meminta maaf padanya kalau kau mau. Aku akan bersujud di kakinya dan mengemis. Tidak ada yang mengatakan apapun kepada Gudan. Aku tak bisa menyelamatkan diri dengan menyebut dosaku sebagai kesalahan Antara. Jika aku mengenal Gudan dan telah memahaminya dan merasakan sesuatu untuknya, bagaimana aku bisa menyentuh wanita lain? Bahkan jika aku salah mengira dia Gudan, aku tidak pantas mendapatkan pengampunannya. Gudan gadis yang baik. Dia orang yang murah hati, bahkan mungkin memaafkanku. Tapi bagaimana aku bisa mendatanginya dan memintanya untuk memaafkan kesalahan besarku ini? Aku tidak bisa meremehkannya dengan memintanya untuk memaafkanku. Apa yang telah kulakukan tidak bisa diampuni. Ibu Antara, semua orang di sini hanya melihat penderitaan Gudan, bukannya kau. Bagaimana agar adil kau menghabiskan malam dengan suamimu? Ibu Antara, aku berjanji aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ketidakadilan lagi. Aku bersumpah. Setelah sekian lamanya, EJ baru menekan lagi alarmnya. Ini pasti terjadi sesuatu yang besar. Di rumah Jindal ini, setiap orang yang sudah melakukan kesalahan akan mendapatkan hukuman secara adil. Dan karena kesalahan yang sudah Aksat lakukan, maka dia harus menikah dengan Antara. Pendeta, masuklah. Iya, Carikan tanggal yang baik. tentu. Biar aku periksa. Kita punya waktu baik dalam 15 hari. 15 hari dari sekarang, Aksat dan Antara akan segera menikah. Pendeta, persiapkan untuk pernikahan mereka. Baik. Dari dosa yang telah dilakukan Aksat selama ini, yang paling menyedihkan adalah dia mengkhianati istrinya. Nenek, kau... Inilah kebenarannya. Dengar Aksat, kau telah gagal sebagai seorang suami. Dan itu adalah kenyataannya. Dan kau telah kehilangan hak untuk menyebut dirimu sebagai suami Gudan. Entah apa yang terjadi antara kau dan Antara, disengaja atau tidak, Antara tetap tidak bisa disalahkan dalam hal ini. Jadi, untuk melindungi martabat dan juga kehormatannya, maka kau harus menikah dengan Antara. Sebagai anggota keluarga tertua, aku telah membuat keputusan untuk kesejahteraan Gudan dan Antara. Dan siapapun tidak ada yang bisa mengubah keputusan yang sudah aku buat. Tapi Nenek,
Paman Eji adalah suamiku. Kami sudah menikah. Bagaimana bisa kau memintanya untuk menikah lagi? Aku akan bicara dengan Paman Eji. Tidak, Gudan. Selama ini, kau menjaga keluarga ini dengan baik dan menutupi semua kesalahan-kesalahan mereka. Sekarang tidak lagi. Kenapa kau harus selalu menutupi kesalahan-kesalahan mereka? Aku tidak akan membiarkanmu menderita lagi, Gudan. Apa yang kau katakan itu? Bagaimana aku bisa menikah dengan Antara? Tidak, Bu. Aku tidak bisa melakukan ini. Aku sungguh minta maaf. Aku mengakui kesalahanku. Hukuman ini jauh lebih buruk daripada yang kulakukan, Gudan. Bagaimana aku bisa menikah dengan Antara ketika aku jatuh cinta denganmu? Kau telah kehilangan hak untuk menanyai Gudan ataupun bicara dengannya lagi, Aksat. Apa yang ingin kau katakan? Kau tidak mau menikah dengan Antara? Kau pikir hukuman ini salah? Baiklah, tidak usah menikahinya. Tapi katakan padaku, apa kau tidak merasa kalau kau sudah mengkhianati Gudan? Kalau tidak, kau bisa menolak pernikahan itu. Tapi jika kau merasa telah mengkhianati Gudan, maka mundurlah dan menjauhlah dari Gudan untuk selamanya. Apa kau sudah memenuhi tugasmu sebagai seorang suami? Apa kau sudah lupa ikatan antara suami dan istri? Apa kau sadar sudah menyakiti perasaan Gudan? Kau memberinya hak untuk orang lain. Apa kau tidak bertanggung jawab atas kondisinya? Katakan. Apa kau sudah memberinya hak atas rasa hormat yang pantas diterimanya? Kalau kau punya jawabannya, kau boleh menolak pernikahan itu. Tapi kalau tidak, aku ingin kau mundur dan menjauh dari kehidupan Gudan untuk selama-lamanya. Sebaiknya kau mundur sekarang juga. Cukup, Ibu. Tidak lagi. Aku akui aku telah melakukan kesalahan. Aku telah berbuat salah pada Gudan. Tapi hukuman ini terlalu berat. Bahkan Gudan pun tidak akan memberiku hukuman yang akhirnya memisahkan kami berdua untuk selama-lamanya. Itulah kenapa aku membuat keputusan itu, bukan Gudan. Kepercayaan dan cinta Gudan tidak akan menyelamatkanmu dari hukuman atas kesalahanmu sendiri yang kau perbuat. Nenek, tolong dengarkan aku. Tidak, Gudan. Keputusanku sudah bulat. Ibu, aku mohon, tolong jangan membuat Aksan menderita selama sisa hidupnya karena kesalahan ini, Ibu. Aksa telah melakukan dosa besar. Hidup ini tidak akan cukup untuk menghapus dosa-dosanya. Dan kau, kalau kau tidak mau menikah dengan Antara, lebih baik aku bunuh diri, Aksat. Aku sangat menyesal, Gudan. Ini memang salahku.
Apapun alasannya ini tetap salah. Mungkin harusnya aku menghentikan Aksat pada waktu yang tepat. Aku benar-benar tidak tahu, tapi aku sangat menyesal. Aku tahu telah berada di antara kalian berdua. Tapi kau tidak usah takut, aku tidak akan membiarkan pernikahan ini berlangsung. Aku akan bicara dengan ibu. Aku akan membuat ia mengerti. Kau benar sekali, Antara. Pernikahan ini tidak akan pernah terjadi. Paman Eje bukan milik siapapun kecuali aku. Dan tidak peduli seberapa keras kau berusaha, kau tidak akan pernah bisa menghalangi hubungan kami. Ya, aku tahu. Paman Eje memang tidak bersalah atas kejadian ini. Dia tidak melakukan kesalahan. Tidak ada yang terjadi di antara kalian berdua tadi malam. Jadi kenapa dia harus disalahkan? Antara apa yang kau katakan pada kami di lantai bawah adalah kebohongan yang sangat mencolok. Dupata ini adalah buktinya. Saat aku akan bertemu Paman Eje tadi malam, Dupata ini ada bersamaku. Tiba-tiba aku mulai merasa pusing. Dan aku jatuh pingsan. Bahkan Paman Eje merasa pusing juga tadi malam. Dia tidak ingat apa yang terjadi selanjutnya. Saat aku bangun di pagi hari, Dupata ini ada bersamamu, bukan padaku. Saat itulah aku mengerti bahwa ada sesuatu yang mencurigakan. Apa kau mengira aku diam selama ini karena aku merasa dihianati oleh Paman Eje? Tidak, Antara. Aku diam karena aku perlu waktu untuk memikirkan dan mencari tahu kebenaran. Aku ingin tahu siapa yang mencoba untuk menjebaknya. Dan kau tahu, tidak butuh waktu lama bagiku untuk mengetahui bahwa kau adalah dalang di balik semua kejadian ini. Rencana busukmu sudah tercium olehku. Berapa lama kau akan berbohong, Antara? Paman Eje sangat mencintaimu tadinya. Dan kau melakukan ini padanya. Aku tidak mengerti kenapa kau memfitnah dia di depan keluarganya sendiri. Kenapa? Katakan padaku apa lagi kebohonganmu? Ada kebohongan apa yang tersembunyi di balik wajah polosmu itu, Antara? Kau terus berkata kau tidak suka berbelit-belit dan bahwa kau selalu mengutarakan pikiranmu, kan? Baiklah kalau begitu, ucapkan saja. Ungkapkan. Kenapa tidak utarakan saja? Ini sangat mengagumkan. Aku terkesan. Semua orang mengatakan kalau kau itu payah dan juga bodoh. Tapi ternyata yang mereka pikir itu salah. Maksudku ternyata kau itu pintar orangnya. Aksat memang tidak melakukan itu. Aku sangat kagum padamu, Gudan. Kerja yang bagus. Oh ya, aku yang mengatur semuanya. Itu benar. Apa kau ingat ladu yang aku berikan padamu? Yang waktu kau makan di hari pertunanganmu? Aku telah menambahkan obat penendang di dalamnya. Apa kau ingat catatan yang kau temukan? Dan setelah kau jatuh pingsan, waktu itu aku meminjam dupatamu.
Oh ya, asal kau tahu, apapun yang dikatakan Tuan Jindal, tidak ada apa-apa di antara kami berdua. Selain apa yang dia ingat. Karena dia pingsan setelah itu hanya keberuntunganku saja. Bagaimanapun juga, kau tahu sekarang rahasiaku. Jadi izinkan aku memberitahumu apa yang kulakukan setelah dia pingsan. Katakan, apa kejutannya? Kenapa kau memanggilku ke sini? Ada apa? Kenapa kau diam saja? Aku tahu kau pasti lelah, Aksan. Istirahatlah sebentar. Dia itu sangat mencintaimu. Karena ladu yang diberi obat penenang, Aksa tersayangmu tidak melihat apa yang terjadi. Dia mengira aku adalah kau. Gudan, aku tidak tahu kenapa kepalaku berputar-putar. Aku pikir aku harus pergi. Aku tidak kuat lagi, Gudan. Sebaiknya kau istirahat, Aksat. Berbaringlah. Aku di sini. Aku tidak akan kemana-mana. Gudan. Gudan. Besok pagi adalah hari yang spesial, Aksan. Aku akan memilikimu. Dan hubungan kita akan kembali seperti dulu. Dan hubungan kita akan menjadi lebih indah setelah kita menyingkirkan Gudan untuk selamanya. Aku merindukanmu, Aksan. Aku sangat mencintaimu. Selamat malam, mimpi indah. Antara, apa yang mendorongmu melakukan ini? Apa yang ingin kau buktikan dengan taktik murahan ini? Sebenarnya apa yang ada di kepalamu yang telah kau rencanakan, Antara? Aku ingin menempatkanmu di tempat yang pantas. Dan kau harus ingat satu hal. Untuk kembali dengan Aksat, aku bisa merendahkan diriku serendah-rendahnya. Oh ya, sebelum kau menegurku atas tindakanku, bukankah seharusnya kau juga merenungkan atas semua tindakanmu selama ini? Setelah aku kembali, kau seharusnya menunjukkan kedewasaan dengan meninggalkan rumah ini. Tapi mana kenyataannya tidak. Aksat adalah milikku, dan dia akan selalu begitu. Aku tidak ingin membaginya dengan siapapun. Begitu kau pergi, jarak antara kami akan ditutup. Kemudian Aksat dan segala yang menjadi miliknya, termasuk properti dan rumah ini, kau tahu, akan menjadi milikku. Jadi sebaiknya kau pergi dari sini. Secara teknis, kaulah yang berada di antara kami, paham? Jadi kau melakukan ini demi uang dan properti? Tidak ada tempat untuk keserakahan dalam cinta, Antara. Jika yang kau inginkan hanyalah uang, kenapa kau mencintai Paman Eje? Cinta? Kau serius? Kau itu memang bodoh. Itu benar. Kalau aku mencintai Aksat, aku tidak akan meninggalkannya saat itu, Gudan. Itu berarti kau memalsukan kematianmu. Benar sekali. Aku melakukan itu untuk menyingkirkan Aksat. Aksat sekarang ini sudah berhasil. Dulu tidak. Dia adalah seorang pejuang. Dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya tujuan dalam hidup. Dan kekaisaran Jindal yang kau lihat sekarang ini, dulu itu tidak ada apa-apanya.
Apalagi saudaranya yang gila, Angga, selalu mengejar-ngejar aku. Aksa sampai tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Tapi Aksa Jindal yang agung mengadopsi putra saudaranya setelah kematiannya. Dia menjadikan ayah mereka dan menjadikanku ibu mereka. Maksudku, yang aku dapatkan di sini hanyalah rasa sakit dan penderitaan. Dan aku tidak ingin hidup dalam kesengsaraan. Aku ingin kekayaan dan juga kemewahan. Semua orang menjalani kehidupan mewah kecuali aku. Dan aku hanya punya satu cara untuk bisa keluar dari kehidupan itu. Kematianmu. Wow, benar sekali. Kau semakin pintar saja. Aku kagum padamu. Tapi sekarang, Aksat memiliki semua yang kuinginkan. Aku ingin merebutnya. Aku telah berkorban banyak untuk keluarga ini. Sudah waktunya mereka membayar untuk hal itu. Apa aku salah kalau aku meminta hakku kembali? Tidak kan? Dan sekarang ibu akan menikahkan aku dengan Aksat. Jadi aku peringatkan, kemasi tasmu dan pergi dari sini. Kau telah menemukan kebenaran. Jadi sekarang jangan pernah mengharapkan apapun dari keluarga ini ataupun aku. Oke? Berpikir bahwa kau akan mendapatkan keuntungan dengan cara tidak bermoral adalah kebohongan terbesar yang dapat kau katakan pada dirimu sendiri. Dan aku sarankan kau berhenti bermimpi tentang menikah dengan Paman EJ. Aku tidak akan membiarkanmu menikah dengannya. Dan untuk ibu, aku berjanji ibu akan melanggar sumpahnya. Aku akan segera membeberkan semua kebusukanmu. Dan seluruh anggota keluarga akan tahu sifat kau yang sebenarnya, Antara. Benarkah? Bagaimana cara kau akan melakukannya? Kau pikir kau akan mengatakan yang sebenarnya pada semua orang dan mereka akan percaya padamu? Tidak akan semudah itu. Aku tahu keluarga ini dengan baik. Maksudku, aku lebih lama di sini dan aku lebih berpengalaman. Kau tahu? Aku membuat rencana ini dengan mempertimbangkan dengan baik. Sementara Aksat dan keluarganya yang telah menjadi korbannya. Kau tahu yang sebenarnya sekarang, tapi tidak masalah jika kau pergi dan memberitahu semua orang tentang hal ini, benar? Pernikahan ini pasti akan berlangsung. Hentikan saja kalau kau bisa. Silakan. Mengenai kalung pernikahan yang kau pakai, akan segera menjadi milikku.